Alkisah, ada dua lelaki Timur Tengah dengan nasib yang berbeda. Dari Iran, seorang bernama Ruhollah Mustafi Musavi baru saja mendapatkan gelar Ayatollah atau pemimpin agama bagi kaum Syiah. Dengan kedudukannya yang baru, Ayatollah Ruhollah atau Ayatollah Khomeini giat mengajar tentang etika, filsafat, dan tentunya Islam. Sementara Khomeini berkecimpung dalam dunia agama, seorang pemuda di Irak terobsesi dengan politik. Saking keranjingannya dengan kekuasaan, pemuda ini tak segan-segan membunuh lawannya. Targetnya adalah Perdana Menteri Irak, Abdul Karim Qasim. Pemuda ini adalah Saddam Hussein. Sekilas, kedua pria ini harusnya tidak mengenal satu sama lain. Khomeini hanyalah pemimpin agama di Iran, dan Saddam hanyalah seorang pelarian. Namun, takdir berkata lain. Pada 1980, Irak yang dipimpin Saddam berperang melawan Iran di bawah pimpinan Khomeini. Bagaimana hal ini terjadi? Video ini adalah bagian terakhir dalam sejarah singkat Irak dan Perang Irak-Iran. Setelah gagal membunuh Perdana Menteri Irak, Saddam Hussein melarikan diri ke Suriah dan menghabiskan 3 tahun di Mesir. Kemudian, ia mendengar kabar bahwa Perdana Menteri yang gagal ia bunuh telah digulingkan oleh mentor lamanya, Ahmad Hassan al-Bakr. The streets of ancient Baghdad become the scene of a short but decisive revolution that topples the pro-communist government of Premier Abdel Karim Qasim. A 6-man military junta seizes power on a holy day. And within hours, the premier, who reportedly had executed 10,000 people, is himself shot. Ahmad Hassan al-Bakr kini menjabat sebagai Perdana Menteri, dan Saddam yang ambisius mendekatkan diri dengannya dengan harapan diangkat ke jabatan yang lebih tinggi. Namun, kekuasaan yang dipegang al-Bakr beserta Partai Ba'ath hanya bertahan 9 bulan. Perpecahan antar faksi dalam Partai Ba'ath membuka celah bagi Presiden Irak, Abdul Salam Arif, untuk melakukan kudeta dan mengusir Partai Ba'ath dari pemerintah Irak sepenuhnya, dan banyak petinggi partai, termasuk Saddam, dipenjara. Dari dalam penjara, Saddam mempelajari satu hal penting. Seorang pemimpin harus menghalalkan segala cara, tak peduli sekejam apapun, untuk menjaga kekuasaannya. Apabila Saddam memiliki kesempatan untuk berkuasa, dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Pada tahun 1966, Presiden Abdul Salam Arif meninggal dunia dan digantikan oleh Abdul Rahman Arif, kakaknya. Sayangnya, Rahman Arif tidak seulung seperti adiknya. Dan pada tahun 1968, Partai Ba'ath yang dipimpin oleh al-Bakr berhasil mengambil kembali kekuasaan dengan bantuan militer. Al-Bakr kini menjadi Presiden Irak. Sementara itu, Khomeini sedang bersembunyi di kota Najaf, Irak, sejak 1965. Saat ini, Khomeini lah yang melarikan diri dari pemimpinnya. Sementara karir politik Saddam Hussein meningkat pesat. Meski jabatannya tidak setinggi al-Bakr, Saddam memiliki lebih banyak kekuasaan di lapangan. Dan pada tahun 1979,
Saddam dengan resmi mengganti al-Bakr sebagai presiden Irak. Dan di waktu yang berdekatan juga, Khomeini baru saja mengambil kekuasaan di Iran. Pada dasarnya, Saddam memiliki kemiripan dengan Khomeini dalam menjaga kekuasaan. Pertama, singkirkan semua oposisi yang menentang kekuasaanmu. Pada 22 Juli 1979, Saddam mengumpulkan semua petinggi partainya dalam sebuah kongres. Satu persatu, nama dipanggil dan dibawa keluar ruangan. Konon, orang-orang tersebut langsung dieksekusi karena dianggap sebagai pengkhianat. Dan sisanya, mereka hanya bisa menahan rasa takut dan terpaksa setia. Khomeini pun melakukan hal serupa. Di bawah pimpinannya, kaum kiri atau komunis yang dulu membantu dalam revolusinya ditangkap dan dibunuh. Kedua, hargai sekutumu. Di Irak, hasil dari industri minyak dikorupsi untuk memperkaya orang yang setia pada Saddam, terutama perwira militer. Dengan demikian, tidak ada yang mau atau berani melakukan kudeta. Hanya saja, Saddam akan mendapat pelajaran lain. Terkadang, kesetiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Disinilah letak perbedaan Saddam dan Khomeini. Sementara Saddam ditakuti oleh rakyatnya, Khomeini dicintai oleh penganut Syiah di Timur Tengah, termasuk di Irak, di mana mereka kerap diabaikan oleh petinggi-petinggi Sunni. Bagi Saddam, Khomeini bisa saja menyuburkan bibit-bibit revolusi Syiah di Irak. Dan satu-satunya cara untuk mencegahnya adalah dengan menyerang Iran secara langsung. Pada tanggal 22 September 1980, perang dimulai. Iran and Iraq today dangerously escalated months of sniping along their 720-mile border, unleashing massive air, sea, and artillery attacks. The two countries issued conflicting casualty figures. What is known is that losses of men and equipment by both sides were heavy. Irak secara cepat menginvasi provinsi Khuzestan yang kaya akan minyak. Pengeboman besar-besaran juga dilakukan terhadap Angkatan Udara Iran. Iran tidak tinggal diam. Angkatan Udara Iran menyerang dengan keras, dan rakyat Iran yang Saddam harap akan kehilangan harapan justru dengan sukarela bergabung dengan angkatan bersenjata untuk mengusir pasukan-pasukan Irak. Iraq's aim of undermining Iran's Islamic Revolution had more than failed. These people here, these people who come here to fight, they just, they've left their families, they've left their houses. Just they want to come here just to fight the Iraqis. See these people? Yeah, how old is he? How old is this guy? Must be 14 or something. But he's come here to fight. He's left his mother, he's left his father. Dalam waktu 2 tahun, semua wilayah yang sebelumnya mereka ambil alih direbut kembali oleh Iran. Khawatir akan ekspansi Iran, dukungan dunia internasional beraliran ke Irak. Amerika Serikat memberikan persenjataan, termasuk racun yang digunakan untuk membuat senjata kimia. Sementara itu, Uni Soviet dan Cina menyediakan sejumlah pesawat tempur dan tank. Dan negara mayoritas Sunni lain memberikan dana yang banyak. Merespon hal ini, Iran mulai mendukung etnis Kurdi di Irak untuk memberontak melawan pemerintahannya. Dan Saddam mulai menyerang rakyatnya sendiri. Pada Maret 1988 misalnya, hidrogen cyanida yang didapat dari Amerika dan Eropa dijatuhkan
ke kampung Halabja. Sekitar 5.000 korban jiwa kehilangan nyawanya seketika. Ironisnya, Amerika Serikat malah mengecam penggunaan senjata ini. Namun, dukungan pada Irak terus berlangsung. Setelah 8 tahun berperang dan tidak ada pemenang yang jelas, Perserikatan Bangsa-Bangsa menawarkan gencatan senjata, dan kedua belah pihak menyetujuinya. Setelah berperang selama 8 tahun, pada 18 Juli 1988, perang berakhir. Irak dan Iran gagal dalam ambisinya. Akibat dari perang ini hanyalah kematian, penderitaan, dan dendam antara kaum Sunni dan Syiah. Dendam yang akan menjadi konflik lagi di masa depan. The invasion by 100,000 Iraqi troops backed by air cover and tanks was brutally efficient. Iraq wants control of Kuwait's territory, its oil, and the money that comes with it.